Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sofia, saya dari kelas 10 BDP 2. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini diartikan sebagai suatu nilai potensi yang memiliki oleh sebuah materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan, yaitu ada kekuatan dan keuangan. Permodalan yang besar diperlukan untuk memulai suatu jenis usaha. Catatan, beberapa perusahaan masih mengabaikan pentingnya penelitian pemasaran sebelum dibentuknya suatu jenis usaha. 2. Kemampuan produksi dan fleksibilitas berkaitan dengan economies of scale, yaitu pemahaman di mana peningkatan produksi akan berakibat terhadap penurunan biaya per unit. Ketiga, kekuatan pemasaran marketing strong. Kekuatan pemasaran dimiliki oleh suatu perusahaan di antaranya adalah merek, hubungan yang baik dengan distributor atau pengecer, tenaga penjualan, dan ahli internet, pemahaman yang baik terkaitan dengan pasar pemasaran. Berikut juga memiliki faktor-faktor produksi. Tenaga kerja itu faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja meliputi 1. Tenaga kerja terdidik, 2. Tenaga kerja keterampilan, 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja ada 2, yaitu 1. Tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran. 2. Tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik. Modal capital, modal yaitu barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Berdasarkan sumbernya, 1. Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, kita sendiri, seperti restoran atau perusahaan. Modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya modal berupa pinjaman di bank. Nah, berdasarkan bentuk modalnya dibagi menjadi 2. Modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, misalnya gedung, mobil, peralatan, dan lain-lain. 2. Modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, misalnya nama baik dan hak merek, atau misalnya hak paten. Sekian penjelasan dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.